Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah struktur data paralel 1 akan mempresentasikan laporan akhir dengan judul Analisis Performa Struktur Data pada Sistem Manajemen Versi Dokumen menggunakan hash table, binary search tree, linked list, dan stack. Next. Nah, ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelina Yoga Suara, lalu ada Muflika Widiwulandari, lalu ada Muhammad Riyadi Hendrawan, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Wahyu Kamil. Next. Baik, untuk latar belakang, dalam industri pengembangan perangkat lunak, pengelolaan dokumen menjadi salah satu aktivitas penting karena dokumen dapat mengalami perubahan seiring waktu. Pengelolaan manual dengan menyimpan banyak file masih digunakan, tetapi tidak efisien dan rentan kesalahan, terutama saat jumlah versi semakin banyak. Karena itu, dibutuhkan sistem manajemen dokumen yang lebih efisien untuk mengelola versi secara terstruktur. Next. Nah, untuk penelitian ini tuh bertujuan untuk merancang sistem manajemen dokumen yang mampu melacak dan mencari berbagai versi dokumen secara cepat, efisien, dan terstruktur, sampai yang kelima ini membandingkan performa waktu eksekusi dan konsumsi memori dari berbagai kombinasi struktur data yang digunakan. Next. Yang kedua adalah landasan teori. Nah, untuk konsep struktur data yang kami gunakan ini ada empat, yaitu ada hash table, binary search tree, linked list, dan yang terakhir ada stack. Next. Untuk kompleksitas waktu, ini bisa langsung lihat saja pada tabel yang ada di sini. Next. Nah, untuk studi atau kasus sejenis, menurut Sedgwick dan Wayne, Hashtable memiliki performa sangat efisien untuk operasi pencarian dan penyisipan. BST unggul dalam pengelolaan data terurut, Stack lebih efisien untuk operasi LIFO, dan linked list itu lebih fleksibel untuk akses elemen tertentu. Nah, menurut Bhattacharya et al., dalam sistem versioning, jumlah versi yang semakin banyak menuntut struktur data yang efisien dalam mengelola dan menyimpan akses histori. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan kombinasi hash table dan BST untuk indexing, serta link list dan stack untuk penyimpanan versi guna melihat pengaruhnya terhadap performa operasi insert, search, rollback, dan delete. Next. Baik, selanjutnya ada desain arsitektur programnya. Jadi sistem manajemen dokumen dikembangkan dengan tiga lapisan arsitektur yang terdiri atas pertama storage layer, kedua logic layer, dan yang ketiga interface layer. Terus algoritma utamanya saat program dimulai akan membaca berkas, terus menggunakan perulangan utama untuk masuk ke 12 cabang operasi interaktif. Terus atraksi operasi utamanya ada insert atau add version, terus ada search untuk atau akses, terus ada rollback, lalu ada menyediakan opsi eksekusi instan untuk pengujian benchmark waktu dan memorinya. Terus terakhir ada ketika memilih keluar akan memicu fungsi save to file untuk mengamankan seluruh data memori kembali ke berkas teks eksternal sebelum program mati. Next. Selanjutnya ada implementasi struktur data. Yang pertama ada untuk penampungan versi, membandingkan link list dengan vector stack. Terus yang kedua ada indeks pencarian untuk membandingkan hash map dengan binary search tree. Terus ada mekanisme penyimpanan filenya. Yang pertama ada penyimpanan yaitu save to file, mengekspor data memori secara linear ke file text. Terus yang kedua ada pemuatan, fungsi load from file, mengkonstruksi objek saat aplikasi berjalan dengan membaca file baris demi baris. Terus ada modul esensialnya ada yang pertama parser, parser CSV untuk mengurai baris dataset transaksi real secara mandiri per karakter. Terus ada penaksir memori, ada get memory usage base dan get US memory usage untuk menggabungkan estimasi teoritis HEP secara rekursif hingga tingkat byte. Terus selanjutnya ada otomatisasi pengujian eh, untuk benchmark dan memorinya. Terus yang terakhir ada alur utamanya itu menu CLI yang bertindak untuk sebagai controller aplikasi yang otomatis memicu rekonstruksi memori via load from file saat inisialisasi. Boleh di next.
Baik, selanjutnya adalah eksperimen dan pengujian. Di sini skenario ujinya kita menggunakan 6 variasi ukuran data. Ada yang menggunakan 100 data, 1000, 5000, 10.000, 50.000, dan 100.000. Adapun untuk metode pengukurannya, untuk pengukuran waktu, kita menghitung delta antara eh, waktu mulai dan waktu selesai dari masing-masing operasi. Adapun untuk operasi yang melakukan repetisi akan dihitung menggunakan rumus ini. Nah, lalu untuk pengukuran memori, kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan program, yaitu kita melakukan estimasi berapa memori yang dialokasikan oleh program pada heap. Lalu yang kedua, kita menggunakan pendekatan pada kernel, yaitu kita menghitung alokasi memori real pada RAM yang dialokasikan oleh kernel, seperti itu. Nah, kemudian untuk automasinya, untuk replikasinya kita menggunakan ada makefile di sini. Jadi kita bisa menggunakan perintah make benchmark untuk dia melakukan otomasi dalam pengujian sehingga objektivitas dalam pengujian itu dapat terjaga. Nah, selanjutnya untuk hasil analisisnya, pertama di sini kita bisa melihat untuk operasi insert, suatu data yang menggunakan hashmap itu memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan BST. Dan jika dilihat, struktur data stack plus hashmap itu memiliki performa tercepat yang berbeda tipis dibandingkan dengan menggunakan kombinasi linked list dan hashmap. Dan selanjutnya di sini ada search di mana penggunaan hashmap itu lebih unggul dibandingkan penggunaan BST, di mana kita bisa melihat bahwa kompleksitas dari hashmap seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu ada di O1 atau konstan, berbeda dengan BST yang kompleksitasnya adalah ON. Selanjutnya adalah operasi rollback. Nah, operasi rollback ini lebih optimal pada BST dibandingkan pada hashmap. Nah, kemudian penggunaan stack itu lebih efisien dibandingkan mengimplementasikan linked list seperti itu. Nah, ini bisa bisa dilihat mengapa stack itu lebih efisien dikarenakan stack tidak perlu melakukan transversal untuk mencari versi sebelum versi yang ingin kita rollback seperti itu. Nah, selanjutnya ada operasi delete. Nah, di operasi delete ini kita bisa melihat bahwa struktur data hashmap itu lebih optimal dibandingkan BST. Nah, kemudian penggunaan stack itu lebih efisien dibandingkan linked list dalam operasi delete ini. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa stack itu mengonsumsi memori lebih tinggi dibandingkan dengan linked list. Nah, lalu untuk dalam tiket indeksnya, BST itu menggunakan memori yang lebih besar dibandingkan hashmap. Nah, jadi jika kita membicarakan tentang trade-off-nya, maka search itu untuk operasi search, struktur data yang paling bagus adalah kita menggunakan hashmap, yaitu dengan kompleksitas O1. Nah, kemudian jika kita ingin menyimpan datanya dengan terurut sesuai alfabet, maka lebih baik kita menggunakan BST karena dia otomatis tersimpan secara in order seperti itu. Nah, selanjutnya untuk operasi rollback itu paling bagus adalah kita menggunakan stack dikarenakan dia tidak perlu melakukan transversal untuk mencari versi sebelum versi yang akan kita rollback ini. Jadi dia bisa langsung uh, menunjuk ke versi yang paling terakhir. Kemudian dia bisa ketika dihapus, dia langsung pointernya bisa turun ke versi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada untuk operasi insert itu lebih baik kita menggunakan link list, khususnya untuk data yang banyak. Jadi dia cukup uh, memasang menyambungkannya pada filenya seperti itu. Nah, ini kompleksitasnya itu adalah O1 dan itu cukup baik untuk data-data besar. Nah, lalu untuk delete kita bisa melihat bahwa di sini hashmap ya dengan dan stack itu lebih optimal seperti itu. Nah, lalu untuk yang terbaik maka jika dilihat di sini trade off memori itu tidak terlalu terlihat gitu untuk untuk masing-masing struktur data. Maka untuk eh, menaikkan performa eh, kita bisa menggunakan kombinasi stack dan juga hashmap yaitu untuk mengoptimalkan pengguna operasi rollback dan juga operasi search seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat demo dari aplikasi yang dari sistem yang kita buat seperti itu. Nah, jadi di sini untuk menjalankannya kita perlu membuat command make di terminal kita di dalam directory yang kita gunakan. Nah, kemudian kita tinggal menjalankan dot slash main gitu ya. Nah, otomatis dia akan langsung berjalan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa, ada hitungannya 13 ya, 13 menu.
Nah, di sini ada insert, kita bisa menginsert dokumen baru, kemudian kita bisa tambah versi dokumen. Kemudian search dokumen by ID, search dokumen by nama, kemudian lihat riwayat versi, akses versi tertentu, rollback, melihat list semua dokumen, menyimpan data ke dalam file, jalankan benchmark performa, dan kita bisa load data dari CSV, misalnya kita tidak ingin input sendiri, kita bisa menggunakan dataset yang sudah kita sediakan, dan juga terakhir kita bisa menjalankan benchmark untuk memori. Nah, eh, kemudian untuk pengujian kita bisa melakukan otomasi, yaitu dengan menjalankan komen eh, make benchmark. Jadi dia nanti akan otomatis menjalankan benchmark tanpa perlu kita melakukan intervensi manual, dan hasilnya itu akan disimpan pada file benchmark memory.csv untuk benchmark memory, dan benchmark underscore result untuk benchmark pengukuran waktu dari masing-masing operasi yang kita lakukan seperti itu. Oke, untuk kesimpulan dan rekomendasi, next. Nah, berdasarkan hasil implementasi dan eksperimen pada sistem manajemen versi dokumen, dapat disimpulkan bahwa penerapan struktur data hashmap, linked list, stack, dan binary search tree memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa eksekusi dan penggunaan memori. Dalam mengimplementasikan struktur data tersebut, linked list dan stack digunakan untuk menyimpan riwayat versi dokumen. Stack memberikan hasil yang lebih efisien daripada linked list, terutama pada operasi rollback, akan tetapi stack lebih membutuhkan banyak memori pada heap untuk pencadangan. Sementara itu, hashmap dan binary search tree digunakan untuk indeks pencarian dokumen. Pada hashmap, operasi insert, search, dan delete berjalan lebih optimal daripada BST. BST juga memerlukan memori yang lebih besar karena memiliki dua node pointer. Oleh karena itu, kombinasi hashmap dan stack adalah struktur data yang paling optimal karena mendukung manajemen versi dokumen. Selain itu, maaf, belum next. Nah, selain itu, hashmap juga terbukti menempati posisi tercepat dalam berbagai operasi dan penggunaan memori tidak banyak. Sedangkan stack memberikan performa yang baik pada operasi rollback. Nah, penambahan ruang pada memori stack ini terhitung sedikit karena keunggulan performa sistem lebih terjamin. Hal ini juga sesuai dengan kompleksitas waktu secara teoritis untuk kombinasi stack dan hashmap yang konstan, yaitu O1. Next. Nah, untuk rekomendasinya pada pengembangan lebih lanjut, sistem diharapkan mampu mencakup skala data yang lebih besar. Dan juga selain itu, performa sistem dapat ditingkatkan dengan menggunakan model struktur data lainnya. Namun, rancangan sistem yang diimplementasikan pada laporan ini sudah cukup baik untuk merepresentasikan sistem manajemen versi dokumen yang sederhana. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.